Bapak, Ibu, saudara, dan saudari pencinta sabda kehidupan yang diberkati Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dalam sabda kehidupan. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat, bahagia, penuh berkat, dan sukacita. Marilah kita memohon rahmat agar Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kita, supaya sabda Tuhan yang kita dengarkan senantiasa tumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur telah Kau ingatkan bahwa menyelamatkan dan membantu orang yang menderita perlu diutamakan daripada sekedar mengikuti peraturan hari besar agama. Kami mohon, berilah kami kemampuan untuk berani mengutamakan perbuatan kasih, menolong orang yang menderita, menyelamatkan orang, dan tidak hanya melakukan peraturan agama secara formalitas saja. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mendapat pengertian, pemahaman, dan penghayatan yang benar akan agama kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami berbuat baik untuk sesama kami yang membutuhkan, sebab Engkaulah teladan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari pencinta sabda kehidupan, peristiwa yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi terjadi pada hari Sabat. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat marah
karena Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Bagi orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, peraturan tentang hari Sabat lebih penting daripada penyembuhan orang sakit. Namun Tuhan Yesus berpendapat lain. Kesembuhan dan keselamatan lebih penting daripada peraturan hari Sabat. Berbuat baik lebih penting daripada membiarkan orang tetap menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta sabda kehidupan, mari kita senantiasa berbuat baik dan menyelamatkan orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang menderita dan membutuhkan bantuan kita. Jangan pernah menunda berbuat baik. Tuhan Yesus memberi ajaran baru bahwa berbuat baik dan keselamatan orang menjadi yang utama daripada sekedar menjalankan peraturan agama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pencinta sabda kehidupan, mari kita bertanya di dalam hati kita masing-masing. Sudahkah aku berbuat baik dan menyelamatkan orang yang menderita dan membutuhkan pertolongan yang ada di sekitarku? Jika belum, tiada kata terlambat untuk berbuat baik. Jangan menunda berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari pencinta sabda kehidupan, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita semuanya dimampukan berbuat baik untuk sesama kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian senantiasa diberkati dan dimampukan untuk berbuat baik oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dalam sabda kehidupan berikutnya. Salam dan doa, Justinus Juadi, FIC.